Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Pembuang bayi di pinggir Pantai Hamadi ditangkap polisi. Prajurit pengamanan perbatasan temukan ladang ganja di Kabupaten Kerom. Penjabat Gubernur Papua Barat dicegat ratusan masyarakat saat tiba di Manokwari. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw disambut ribuan warga di Bandara Rendani, Manokwari, Kamis kemarin. Gubernur disambut meriah dengan prosesi adat dan suling tambur yang terus dibunyikan penari asal Kaimana dan Fak-Fak. Sesuai prosesi adat, Paulus diserahkan ke Kepala Suku Besar Fak-Fak dan Kaimana dan Kepala Suku Besar Arfak Manokwari, Domingus Mandacan, yang kemudian menyerahkan Paulus ke Pemda Manokwari untuk menjalankan tugas. Dari tokoh adat dan akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Terima kasih untuk ketiga anak dari turunan Kepala Suku Besar Arfak, turunan Kirogi Medotgang, turunan Lodik Mandacan, dan turunan Baren Mandacan yang sudah menerima kehadiran. Dalam perjalanan ke penginapan, rombongan Paulus Waterpauw dihadang ratusan warga yang telah menunggunya di sejumlah ruas jalan utama. Tokoh pemuda dan masyarakat meminta seluruh lapisan masyarakat turut mendukung Paulus yang merupakan putra daerah. Dan mendukung beliau dalam tugas di mana melaksanakan tugas selama masa 1 tahun dan beliau menjabat sebagai caretaker Gubernur Papua Barat. Kami penuh dukung beliau dengan pemerintahan yang ada. Jadi itu kami rasa tidak ada masalah soalan, kita terus mendukung beliau dalam tugas. Karena ya pemerintahan ini kan kalau sudah diutus oleh pemerintah pusat berarti dia itu adalah anak Papua yang terbaik. Jadi masyarakat sambut semangat yang hari ini dilakukan ini adalah wujud hati masyarakat bahwa menerima beliau untuk memimpin melaksanakan tugas di Papua Barat. Ini keamanan. Dari ini harus aman supaya masyarakat beraktivitas aman. Kalau tidak aman, maka masyarakat kita ini mencari makan terganggu dengan keadaan-keadaan tidak aman. Itu satu. Kedua, beliau datang untuk melanjutkan yang masih belum diselesaikan oleh gubernur yang kemarin, supaya pembangunan bisa dirasakan dinikmati oleh masyarakat Manokwari pada khususnya Papua Barat pada umumnya. Mari semua kepala suku, masyarakat adat, mari kita menyambut kehadiran beliau dengan baik untuk mengisi dan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh negara. Kita mempersiapkan pemilu kada 2004, pemilu tahun 2024 dengan aman, damai, tertib dan lancar. Terlebih dari itu demi mewujudkan mensejahterakan dan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua, tapi juga masyarakat pada umumnya di Provinsi Papua Barat. Rangkaian kegiatan hari ini mulai dari kedatangan beliau sampai dengan seterusnya besok, mendasari kegiatan tersebut dari Polres Manokwari di backup oleh Polda. Tentunya kami melakukan pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada. Sampai dengan hari ini belum ada perubahan, sekitar 150 personil dibagi dalam 2 hari ini, sekarang dan esok hari. Tentunya dengan bantuan dari seluruh elemen masyarakat, kondisi kita keamanan di Manokwari masih tetap terjaga, sehingga harapan kami seluruh rangkaian kegiatan ini mulai dari kedatangan sampai dengan besok bisa berlangsung dengan aman dan tertib.
Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpauw resmi dilantik menjadi penjabat Gubernur Papua Barat 2022-2024. Paulus dilantik bersama 4 orang pejabat gubernur lainnya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ikut menghadap ke ruang VIP yang sudah Rumah doa untuk Tuhan. Saya nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya memotong. Wali Kota Jayapura di akhir masa jabatan 22 Mei mendatang menyerahkan 15 rumah kepada warga Koyakoso, Kota Jayapura. Rumah tersebut dibangun dari anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Ben-Hur Tommy Mano mengatakan penyerahan rumah layak huni sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat di kampung-kampung yang kurang mampu dan belum memiliki rumah layak huni. Ia berharap rumah tersebut dirawat dan dijaga dengan baik. Ini bentuk dari perhatian pemerintah kepada masyarakatnya yang ada di kampung-kampung. Rumah yang dibangun ini dapat dihuni, dapat dirawat, dan juga menjadi rumah doa untuk Bapak Ibu sekalian. Rumah ini terhalang dari panas matahari, juga terlindung dari hal-hal yang jahat. Maka rumah ini saya harapkan dijadikan sebagai rumah doa. Berdoa dalam keluarganya, berdoa untuk kampung ini, berdoa untuk pemerintah kota, dan juga Indonesia. Kampung ini diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan terus pemerintah kota akan membangun sarana prasarana jalan, rumah, jembatan, lampu, air dengan dana yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat yang diluncurkan kepada pemerintah kota, dan kami teruskan untuk kampung-kampung dan juga kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah kota Jayapura. Untuk itu pesan saya kepada masyarakat kampung, di sini tidak boleh ada miras. Di sini tidak boleh ada narkoba, ganja. Ini pesan saya. Dan jaga hutan dan tanah di sini. Tidak boleh jual-jual sembarang kepada siapapun. Hutan ini kita harus jaga. Tanah ini kita harus jaga. Jangan terjadi penebangan-penebangan liar, pengambilan kayu, dan lain-lain. Ben-Hur menambahkan pemerintah akan terus meningkatkan program pembangunan rumah layak huni bagi warga secara bertahap karena akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Terkait tuntutan ratusan tenaga kerja dari 10 puskesmas yang tersebar di Kota Timika yang menuntut uang tambahan penghasilan pegawai atau TPP, Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan pihaknya sudah mengajukan uang tambahan tersebut ke Sekda Mimika selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Reynold Ubra mengatakan permintaan para nakes tersebut akan dibayar dengan menggunakan regulasi yang baru yang saat ini masih diproses. Nah ini sementara proses, saya pikir mudah-mudahan bisa dalam 1-2 hari ini. Saya juga Pak Sekda sudah menugaskan saya untuk melakukan komunikasi dengan kepala bagian hukum dan kepala bagian hukum sementara dalam proses ini. Saya pikir kalau sudah ditetapkan karena permintaan untuk pembayaran insentifnya sudah kami siapkan dengan regulasinya turun, kami akan menyesuaikan dengan daftar yang terbaru lagi karena ini kan masih dalam proses. Ketika regulasinya turun, maka pembiayanya kita akan menghitung dengan pembiayaan yang terbaru. Iya, dan saya pikir itu asas keadilan. Pertanyaannya, tenaga yang kemarin keberatan itu kan di kota kok di gunung naik, di pesisir pantai naik, kan gitu. Karena sebelumnya hanya 50.000 itu. Nah, kalau mau berbicara masalah beban kerja, kita kan terakhir itu adalah SPM, standar pelayanan minimal, dan itu sangat subjektif.
kalau berbicara tentang jumlah uang. Mestinya tergantung, karena ada wilayah sangat jauh, wilayah jauh sama wilayah dekat menurut profesi. Kalau sebelumnya kategorinya adalah medis dan paramedis. Padahal di kesehatan lebih kurang ada 9 kelompok tenaga kesehatan profesi, yaitu tenaga medis. Di sana itu ada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi. Kemudian paramedis, di situ ada bidan sama perawat kesehatan. Yang ketiga penunjang medis, yaitu farmasi, laboratorium, tenaga kesli, farmasi, laboratorium, elektromedik, radiografer, kemudian administrasi kesehatan. Di sana ada teman-teman yang sarjana kesehatan masyarakat dan jurusan, misalnya administrasi terkait dengan kebijakan, kemudian tenaga kesehatan masyarakat itu sendiri, seperti epidemiologi, kemudian tenaga promkes, tenaga gizi, dan tenaga umum yang bisa menjadi penunjang pelayanan kesehatan. Sementara untuk waktu pembayaran, Dinas Kesehatan Mimika belum bisa memastikan karena masih menunggu keputusan tim anggaran. Pembayaran uang tambahan penghasilan pegawai akan dibayar sesuai dengan jarak dari rumah ke tempat bekerja dan juga sesuai dengan formasi atau pendidikan nakes tersebut. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kota Jayapura mengirimkan 140 jemaah ke Arab Saudi. Calon jemaah haji ini akan berangkat 2 Juni mendatang melalui embarkasi Makassar. Ben-Hur Tomimano meminta calon jemaah haji agar menjaga kesehatan selama beribadah di negeri orang dan dapat menjaga solidaritas serta kekompakan sehingga saat tiba di tanah air dapat menjadi haji mabrur. Saya berharap kepada Bapak Ibu jemaah haji agar apa yang diperoleh dalam bimbingan itu mampu diterapkan dalam pelaksanaan ibadah haji nanti, sehingga pelaksanaan ibadah haji Bapak Ibu sah dan sempurna agar dapat memperoleh haji yang mabrur. Bagi sekalian yang saya hormati, dalam pelaksanaan ibadah haji juga bermakna edukatif atau pembekalan rohani akhlak yang mulia, juga sebagai pertemuan internasional umat yang bermakna ibadah. Maka saya selaku Wali Kota Jayapura dan juga Bapak Wakil Wali Kota Jayapura mewakili seluruh masyarakat Kota Jayapura mengharapkan dan juga saling mengimbau kepada Bapak Ibu jemaah haji ini diperhatikan dengan baik. Yang pertama, jagalah kesehatan Bapak Ibu sekalian dengan baik agar dapat melakukan ibadah haji dengan baik, sah dan sempurna, berangkat dengan sehat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura Abdul Hafid Yusuf mengatakan saat ini kuota calon jemaah haji untuk Provinsi Papua berjumlah 419 orang. Ia meminta calon jemaah haji tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Nantinya untuk jemaah haji akan diberangkatkan menuju embarkasi Makassar itu pada tanggal 2 Juni 2022 dan siap untuk kloter kelompok terbang jemaah haji kloter awal itu siap diberangkatkan pada tanggal 6 Juni 2022 dari embarkasi Makassar. Kita berharap bahwa sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Jayapura, jemaah haji untuk senantiasa menjaga kesehatannya, selalu menjaga kekompakan, keharusan, kerukunan, dan kekeluargaan antar jamaah sehingga baik penyelenggaraan haji, pelayanan, pembimbingan bagi jamaah haji dan selanjutnya adalah pelaksanaan ibadah haji mulai diberangkatkan sampai dengan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami juga ingin menyampaikan kepada jemaah haji karena memang masih ada COVID-19 sehingga perlu untuk menjaga kesehatan sebagai ikhtiar maksimal dalam pelaksanaan perjalanan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah untuk 1 juta jemaah.
Namun jemaah harus memenuhi sejumlah syarat. Antara lain, jemaah harus berusia di bawah 65 tahun, serta menerapkan protokol kesehatan dan harus sudah divaksin lengkap COVID-19. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.